Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai pengantar dasar begini. Di dalam Islam itu sebenarnya sudah ada kesepakatan. Sudah ada penjelasan dari para ulama kita, dari generasi terdahulu sampai yang sekarang. Kesimpulannya satu, bahwa semua nabi, semua rasul yang diutus sejak zaman awal, yakni mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada risalah nabi yang terakhir di tangan Rasul Muhammad SAW itu ajarannya satu, sama, yakni kalau dalam istilah Arabnya disebut Islam. Jadi semua ajaran yang dipaparkan oleh masing-masing nabi, masing-masing rasul dalam berbagai bangsa yang berbeda, dalam berbagai bahasa yang berbeda, melintas batas zaman, melintas batas generasi, ajarannya tauhid. Dan itu disebut dengan istilah Islam, kepasrahan total pada hukum Tuhan yang Maha Satu. Nah, itu yang kemudian dalam istilah agama terakhir, yakni Islam ini dikenal dengan sebutan Muslimun. Nah, tentu saja ini menarik karena di dalam Al-Quran, kalau tidak keliru Kiai, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ngomong langsung kepada seorang nabi besar yang sangat diagungkan, bahkan disapa sebagai Abul Anbiya, yakni Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aslim kepada Ibrahim, aslim. Kemudian Ibrahim berkata, aslamtu lirabbil alamin. Qala aslamtu lirabbil alamin. Kalau tidak salah, ada pernyataan demikian dalam Al-Quran. Jadi Allah bicara kepada Ibrahim, aslim, berislamlah. Kemudian Ibrahim berkata kepada Tuhannya, aslamtu lirabbil alamin. Ini merupakan ungkapan yang saling gayung bersambut. Tuhan bicara kepada Ibrahim, Ibrahim bicara kepada Tuhan sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhannya. Aslamtu lirabbil alamin. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan, aku telah berislam kepada Tuhan seluruh jagat semesta. Nah, dari ayat ini semua Muslim pasti sepakat bahwa Ibrahim itu Muslim. Nabi-nabi yang lain juga Muslim. Tapi Muslim ini dalam perspektif bahasa Arab. Muslim dalam perspektif bahasa Arab, karena istilah yang dimaksud itu submission kalau bahasa Inggrisnya, atau kepatuhan total atau kepasrahan total. Nah, ini kesimpulan dari tradisi Islam. Jadi kalau ada orang yang menyatakan diri sebagai pembelajar atau bahkan pengajar teologi yang ada di salah satu STT yang mungkin kita banyak yang tahu, atau bukan hanya dia saja, banyak juga yang lain menyatakan, mana mungkin Ibrahim itu beragama Islam, itu kan ahistoris. Islam itu muncul abad keberapa? Abad ke-7. Abad ke-7. Dan itu diperkenalkan oleh Nabi Islam, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Arab itu, katanya begitu. Kan baru muncul abad ke-7. Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Islam? Itu kan ahistoris. Itu sama dengan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ya mungkin ya. Kalau ini dicermati secara sederhana, pernyataan itu seakan-akan benar. Tapi sebenarnya dia tidak paham, tidak mengerti aspek historis itu yang sebenarnya. Ya, kenapa? Karena definisi Islam itu bukan sebagai agama yang eksklusif, tapi merupakan konteks universal. Nah, itulah Islam menyebutnya dalam istilah Arab, ya Islam itu sendiri. Nah, apalagi kalau itu berpatokan pada bahasa Arab. Nah, kalau ini dibandingkan ya dengan informasi yang ada di dalam Torah,
orang-orang Yahudi pun paham maksud dari pernyataan Quran itu. Iya. Ketika Ibrahim berkata, Aslamtu lirabbil alamin, saya telah berislam kepada Tuhan seru sekalian alam. Orang Yahudi manapun paham itu. Bahwa kalau disebut Islam benar dalam konteks bahasa Arab. Sebagaimana Ibrahim itu juga menerima Torah dalam konteks bahasa Ibrani. Iya. Itu orang Yahudi paham bahwa orang yang dinamai dengan sebutan Abraham itu menerima hukum Torah. Nah, masalahnya kalau orang itu tidak cerdas mengatakan begini, loh, Taurat itu kan diturunkan kepada Musa. Iya. Sedangkan Musa itu abad keberapa? Buat ke-16. Sebelum Masehi. 16 sebelum Masehi. Iya, Ya? iya. Kalau abad ke-16 sebelum Masehi, nah sementara Abraham itu lebih senior lagi. Abraham abad ke-20 sebelum Masehi. Kalau abad ke-20 sebelum Masehi, bagaimana mungkin Abraham bisa menerima Torah? Kan begitu pernyataannya. Iya, iya. Tapi itu pun bisa dijawab oleh orang Yahudi. Bahwa Bahwa Torah yang dimaksud itu bukan Torah zamannya Musa, tapi Torah dalam arti secara universal, syariah. Iya. Nah, kita akan coba buka-bukaan data ya, supaya nanti paham. Mungkin Pak Dondi bisa buka yang bahasa Indonesia aja dulu. Ya, kita akan bandingkan dengan Quran nanti. Ya. Supaya nanti pembahasan kita itu lebih sentral. Ya. Tadi yang dimaksud itu dosen atau rektor, Pak? Dosen dan rektor sepertinya ya. Yang pernah dipecat itu, Pak? Ya, mungkin orang juga banyak yang tahu. Seakan-akan bahwa informasi Quran itu keliru kalau dikatakan bahwa Ibrahim itu beragama Islam. Karena Islam baru muncul belakangan. Seakan-akan itu pernyataan benar. Tapi kalau itu ditujukan kepada pihak Yahudi, itu juga akan menemui persoalan lagi. Nah, itulah yang kita bahas. Coba ya, kita lihat pada Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 26. Ayat yang kelima. Coba lihat. 26:5. Saya bacakan, Pak ya? Yang Indonesia aja dulu. Ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, ya kan? Ya. Coba ulangi lagi, pelan-pelan. Ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Jadi, Abraham telah mendengar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini berupa perintah-perintah, kemudian ketetapan-ketetapannya, dan sekaligus hukum-hukumnya. Ya. Ringkasnya begitu. Nanti detailnya bisa baca lagi di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tolong cermati itu, Kitab Kejadian pasal 25 ayat yang 26 ayat 5. 26 ayat yang ke 26 ayat 5, ya. Nah, saya bacakan dengan bahasa Ibraninya ya. Ini saya potong kompas saja. Di sini dikatakan Shema Avraham Bekoli, ya, arti harfiahnya telah mendengar. Siapa itu yang telah mendengar? Abraham. Jadi Shema Abraham. Abraham telah mendengar Bekoli atas semua suaraku atau firman-firmanku. Ya. Kemudian dikatakan Wishmar dan menaati. Mishmarti. Semua apa itu? Ketetapan-ketetapanku. Ya. Kemudian mizwotai dan semua perintah-perintahku. Kemudian di yang bagian akhir itu ada pernyataan wotorotai dan juga torat-toratku. Ya. Ini kata kunci. Langsung saya berikan frame supaya paham. Ringkasnya begini. Shema Avraham Bekoli, kemudian yang akhir disebutkan wotorotai. Abraham telah mendengar firman-firmanku dan juga hukum-hukum. Yang akhir itu ya. Wotorotai. Ini kalau diterjemahkan begini, orang akan paham. Apa maksud wotorotai? Arti harfiahnya Taurat-Tauratku. Nah, pertanyaannya begini. Apa mungkin Abraham menerima Taurat? Nah, ya kan? Kalau Abraham menerima Taurat, bukankah Taurat itu diberikan kepada Musa? Dan Musa itu kan cucu cicit yang kesekian generasi dari Abraham.
Jaraknya berapa ribu tahun tuh? Hampir 500 tahun, Pak. Nah, bagaimana mungkin Abraham bisa menerima Torah? Ya. Berarti kan ahistoris. Hmm. Mungkin orang mengatakan demikian, Iya. seperti level rektor tadi Iya, itu. iya. Ya kan? Iya. Dia nggak sadar bahwa hal seperti ini itu ungkapan bahasa Semitik. Ya. Dia Bahwa- nggak, berarti dia nggak tahu kata Taurat itu artinya adalah Hukum. ketetapan hukum, syariah gitu Syariat. ya. Nah, ya. Ketetapan hukum syariah. Makanya di sini dikatakan Torotai, hukum-hukumku atau my teachings and my teaching, Torotai, hukum-hukumku. Jadi tidak pantas bila pernyataan bahwa Abraham menerima Torah itu tidak pantas muncul di lisan seorang yang mengatakan dirinya sebagai akademisi. Karena di sini konteksnya itu adalah secara generik, secara umum, syariah, bukan Tauratnya Musa. Ya, ya. Sebagaimana kalau kita bicara Quran tadi. Ketika Abraham mengatakan aslamtu lirabbil alamin, bukan berarti Abraham itu beragama Islam dalam arti Islamnya Nabi Muhammad SAW. Yang berbeda syariat. Yang ya, Pak, berbeda ya? syariat, yang hidup pada abad ke-7. Ya. Tapi yang dimaksud aslamtu lirabbil alamin, aku telah berislam. Ini Dengan- pernyataan Abraham dengan syariat dengan pada syariat pada masanya, masanya ya. Abraham itu sendiri. Ya.